Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan materi pengertian perdagangan internasional. Kami dari kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, yaitu Wildan Tama, Syifia Rafa, Tiara, Raihan, Syafan, Talita, Firna, Syifa, Salsabila, dan Zayan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, jadi pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Sedangkan menurut negara, perdagangan internasional partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perdagangan internasional bilateral. Yang kedua, perdagangan internasional regional. Yang ketiga, perdagangan internasional multilateral. Menurut bentuknya, perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, border crossing, dan lainnya. Adapun manfaat perdagangan internasional, yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Kedua, memperluas pasar dan menambah keuntungan manfaat perdagangan internasional. Ketiga, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Keempat, memperluas lapangan kerja. Selanjutnya itu ada faktor pendorong dari perdagangan. Yang pertama itu kan ada perbedaan sumber daya alam, itu letak geografis yang berbeda antar negara, menjadikan adanya perbedaan dalam sumber daya alam yang dimiliki Indonesia secara geografis beriklim tropis sehingga berpotensi untuk menghasilkan produk pertanian atau perkebunan. Terus yang kedua itu ada perbedaan sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia satu negara dengan negara lainnya berbeda. Misalnya, ada negara yang mampu membuat kendaraan bermotor, tetapi ada negara yang hanya mampu menghasilkan alat-alat yang sederhana, padahal barang tersebut dibutuhkan di negara lain. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Terus yang ketiga itu ada perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadi perdagangan internasional. Contohnya, Jepang yang sudah berhasil menciptakan teknologi untuk merakit mobil dan motor, sementara Indonesia belum mampu produksi tersebut sehingga mendorong terjadi perdagangan internasional. Lanjut. Slide-nya mau keganti. Nah, terus di sini ada sekarang faktor penghambat perdagangan. Yang pertama itu kebijakan proteksi oleh pemerintah. Setiap negara tentu saja berkewajiban melindungi diri dari berbagai kemungkinan yang dapat merugikan perekonomiannya. Dengan produksi dalam negeri, diharapkan negara memperoleh keuntungan dari aktivitas perdagangan internasional. Terus yang kedua ada kualitas sumber daya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya suatu negara dapat berdampak kepada rendahnya mutu produk hasil produksi. Rendahnya kualitas produk secara otomatis akan melemahkan daya saing dari produk tersebut dibanding dengan negara lain yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dan modal yang melimpah. Yang ketiga itu apabila ada terjadi perang. Gejolak politik yang terjadi di suatu negara menyebabkan kegiatan ekonomi penduduk negara tersebut tidak stabil. Terlebih sampai kepada kegiatan perang antar negara, hal tersebut tentu melemahkan daya beli masyarakat suatu negara sehingga tidak dapat melakukan transaksi atas barang-barang produk luar negeri. Teori perdagangan internasional.
Teori perdagangan internasional memiliki 4 teori umum, yaitu pertama, teori ekonomi merkantilisme, yaitu teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Kedua, teori unggulan absolut. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Yang ketiga, teori keunggulan komparatif. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. Keempat, teori Hexer-Ohlin HO. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran barang atau jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Nah, kebijakan perdagangan internasional dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional dalam bidang ekspor, yaitu ada tarif, subsidi, dumping, dan diskriminasi harga. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor, yaitu ada larangan impor, kuota, subsidi, dan devaluasi. Selanjutnya ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan ekspor serta berusaha menekan kegiatan impor, sehingga menghasilkan surplus perdagangan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, melindungi produksi dalam negeri. Dapat dilakukan melalui pelarangan aktivitas ekspor atau impor terhadap barang tertentu. Contohnya, Indonesia melarang impor batik Tiongkok dengan tujuan melindungi kelestarian dan keberlangsungan produksi batik serta menjaga stabilitas harga batik yang diproduksi oleh para pengrajin batik khas Indonesia. Kemudian ada satu manfaat lagi yaitu menyehatkan neraca pembayaran, yaitu meningkatkan ekspor dan sekaligus menekan impor dengan berbagai cara, yaitu seperti pemberlakuan kuota impor, tarif impor, dan larangan impor. Untuk alat pembayaran internasional ada 3, yaitu uang tunai. Pembayaran secara tunai akan dilakukan secara fisik secara langsung, yaitu pembayar menyerahkan uang saat terjadi pembelian barang. Yang kedua ada menggunakan barang. Barang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, misalnya hasil kekayaan alam atau sejenisnya. Besar atau kecilnya barang sesuai dengan barang yang diserahkan sesuai nominal uang itu sendiri. Yang ketiga ada emas. Membayar dengan emas dilakukan dengan menentukan berapa nilai suatu barang terhadap emas. Baru kemudian dibayar sesuai dengan harga emas dari barang tersebut. Selanjutnya ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment itu adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya itu pada periode 1 tahun. Nah, pengertian penduduk dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi sistem perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Nah, sistem pencatatan neraca pembayaran itu dibagi menjadi 2, ada kredit sama debit. Dan yang terakhir ada devisa.
Devisa adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran antar negara dan diakui oleh dunia internasional. Dalam pengertian lain, devisa adalah alat pembayaran antar negara yang dapat diterima oleh dunia internasional. Jika devisa suatu negara selalu bertambah, kegiatan ekonomi di negara tersebut berkembang. Contoh dari devisa yaitu yang pertama ada mata uang asing, yang kedua sejumlah emas atau valuta asing, dan yang ketiga ada surat berharga. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.